Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 24 Oktober 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kekuatan dan hikmat Allah bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu, kiranya ini menggugah dan mengubahkan hidup kami, agar kami sungguh-sungguh menyembah satu-satunya Allah yang benar di dalam anaknya yang tunggal. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Merlin Mamentu. Silakan Ibu Merlin. Renungan pagi pulang ke rumah 24 November 2020 dengan judul Mengetahui kenapa engkau mempercayai apa yang engkau percayai. Ayat tema, dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan. Wahyu 16 ayat 13 dan 14. Saya melihat bahwa umat kesucian harus memiliki pengertian yang tepat akan kebenaran masa kini yang mereka akan peroleh dengan mengusahakannya dari kitab suci. Mereka harus mengerti akan keadaan orang mati, karena roh-roh iblis akan muncul pada mereka dengan mengaku sebagai keluarga atau sahabat yang kekasih, yang akan menyatakan kepada mereka ajaran-ajaran yang tidak berdasarkan kitab suci. Mereka akan melakukan semua yang ada dalam kuasa mereka untuk membangkitkan simpati dan akan bekerja dengan mujizat di depan mereka untuk meneguhkan apa yang mereka nyatakan. Umat Allah harus dipersiapkan untuk menghadapi roh-roh ini dengan kebenaran Alkitab bahwa orang mati tidak tahu apa-apa dan bahwa yang muncul itu adalah roh-roh iblis. Kita harus memeriksa dengan sebaik-baiknya akan landasan pengharapan kita, karena kita harus memberikan suatu alasan untuk hal itu dari kitab suci. Penipuan ini akan menyebar, dan mau tidak mau kita harus berhadapan dengan penipuan itu muka dengan muka. Dan kecuali kita dipersiapkan menghadapi hal itu, kita akan terjerat dan kalah. Tetapi jikalau kita melakukan apa yang dapat kita perbuat sebagai bagian kita supaya siap menghadapi pertarungan yang terbentang di hadapan kita, maka Allah akan melakukan bagiannya dan tangannya yang berkuasa itu akan melindungi kita. Ia lebih cepat menyuruh setiap malaikat keluar dari kemuliaan untuk memagari jiwa-jiwa yang setia daripada membiarkan mereka ditipu dan disesatkan oleh mujizat-mujizat palsu dari iblis. Saya melihat kecepatan penipuan ini menyebar, suatu deretan kendaraan ditunjukkan kepada saya bergerak dengan kecepatan kilat. Malaikat menyuruh saya melihat dengan teliti. Saya tunjukkan mata saya kepada deretan kendaraan itu. Tampaknya seluruh dunia berada di atasnya. Kemudian ia menunjukkan kepada saya kondekturnya, seorang yang rapi dan agung, kepada siapa semua penumpang berharap dan menghormatinya. Saya menjadi bingung lalu menanyakan pada malaikat yang membawa saya siapakah dia. Ia berkata, itulah iblis. Dialah si kondektur dalam bentuk seorang malaikat terang. Ia telah menawan seisi dunia. Mereka telah menyerah pada penipuan yang kuat, mempercayai sesuatu yang dusta sehingga mereka dapat dikutuk. Agennya, yaitu yang pangkatnya tertinggi sesudah dia, adalah masinis, dan agen-agennya yang lain dipekerjakan pada tugas-tugas yang berbeda-beda, sebagaimana ia membutuhkan mereka, dan mereka semua sedang menuju kebinasaan dengan kecepatan kilat. Saya menanyakan
malaikat itu, apakah tidak ada yang tertinggal? Ia mengajak saya supaya melihat ke arah yang berlawanan, lalu saya melihat serombongan kecil sedang berjalan di atas jalan yang sempit. Tampaknya semua bersatu teguh oleh kebenaran. Tulisan-tulisan permulaan halaman 375 dan 376. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Merlin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Kembali hari ini diungkit tentang spiritisme, khususnya kondisi orang mati. Mayoritas orang di dunia ini percaya bahwa saat orang mati, rohnya bisa datang kembali kepada mereka yang hidup dan berinteraksi serta tampil seperti keluarga dan sahabat yang sudah meninggal. Dan sebagaimana kita sudah pelajari 2 hari lalu, Alkitab tidak mengajarkan tentang spiritisme. Ajaran spiritisme itu dari setan. Sebab bila ada yang muncul seperti keluarga atau sahabat yang sudah mati, itu adalah roh-roh iblis. Alkitab ajarkan bahwa orang mati itu tidak tahu apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana dengan roh nubuat? The Review and Herald Desember 18 tahun 1888 artikel A paragraf 24 berkata, pemahaman yang benar tentang apa yang dikatakan kitab suci sehubungan dengan keadaan orang mati sangat penting untuk saat ini. Firman Allah menyatakan bahwa orang mati tidak tahu apa-apa. Kebencian dan cinta mereka sama-sama binasa. Roh nubuat selaras dengan otoritas firman Allah, bahwa orang mati tidak tahu apa-apa, tidak merasa apa-apa, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian dalam Kemenangan Akhir halaman 587 paragraf 3 melanjutkan, jikalau manusia mau menerima kebenaran yang dikatakan dengan jelas di dalam Alkitab mengenai sifat manusia dan keadaan orang mati, mereka akan melihat dalam perkataan dan pernyataan spiritisme itu sebagai pekerjaan setan dengan kuasa dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Tetapi gantinya meninggalkan kebebasan yang begitu disenangi hati duniawi dan melepaskan dosa-dosa yang mereka cintai, orang banyak menutup mata mereka terhadap terang dan terus berjalan walaupun sudah diamarkan. Sementara setan memasang jerat-jerat di sekitar mereka, dan mereka akan menjadi mangsanya. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. 2 Tesalonika 2 ayat 10 dan 11. Roh nubuat menekankan bahwa jika manusia menerima kebenaran Alkitab tentang kondisi orang mati, bahwa orang mati tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, maka manusia akan tahu bahwa pekerjaan spiritisme adalah pekerjaan setan. Tetapi yang anehnya, meski sudah diamarkan, manusia tutup mata terhadap terang kebenaran itu dan tetap saja terus berjalan dalam spiritisme. Bagi orang-orang seperti ini, Allah izinkan kesesatan menimpa mereka dan membuat mereka percaya kepada dusta. Nah, apakah cara setan dalam mengajarkan doktrin spiritisme dan manusia sangat sukai? Perhatikan klip berikut ini. The Avengers. It's a non-stop mix of supernatural power and sorcery that dazzle the senses. If you ask fans how they'll receive these box office giants, they'll respond with an overwhelming Superhero movies are notorious for these elements being incorporated into their storylines. One such movie that sucked a lot of Christians into its hype, despite its questionable content, was The Black Panther. The movie glorified all kinds of pagan worship, with the main characters displaying the practice of juju, a spiritual belief system that incorporates objects such as amulets and spells in a religious practice, basically witchcraft. Ini hanya contoh kecil dan tidak perlu kita mengerti apa yang disampaikan.
Dari tampilan gambar saja kita bisa lihat banyak unsur spiritisme dan banyak sekali hiburan Hollywood dan dunia ini yang kental dengan unsur-unsur spiritisme. Hollywood adalah alat setan paling ampuh dalam mengajarkan spiritisme. Umat Tuhan banyak yang hobi nonton film Hollywood dan tidak sadar sedang dicekoki dengan ajaran spiritisme. Dan jangan coba larang mereka untuk tidak menonton. Kita akan disebut fanatik. Mereka akan sakit hati dan tidak mau dengar amaran. Kepada orang-orang yang seperti itu, Allah akan izinkan kesesatan menimpa mereka dan mereka jadi percaya dusta. Alkitab berkata dalam Imamat 20 ayat 6 yang berbunyi, orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzinah dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Mereka yang berpaling kepada spiritisme dilenyapkan dari antara manusia, binasa. Tetapi sekarang umat Allah menghabiskan waktu dan uang untuk dapat menikmati hiburan Hollywood. Apa artinya? Artinya banyak umat Allah yang mendukung pekerjaan setan dengan menyumbangkan waktu dan uangnya agar pekerjaan setan itu maju dalam mengajarkan spiritisme. Karenanya, pekabaran ini untuk memanggil umat Allah keluar dari Babel, agar kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan tersebut dan menggunakan waktu dan uang kita bukan untuk mendukung Hollywood dan pekerjaan setan, tetapi untuk mendukung pekerjaan Tuhan, mengabarkan kebenaran. Kita semua dalam suatu waktu dan masa pernah di dalam atau masih di dalam Babel. Namun jangan takut, masih ada waktu. Karenanya pekabaran hari ini adalah untuk panggilan bagi umat Allah supaya keluar dan tinggalkan Babel. Tinggalkan semua ajaran setan, tinggalkan hiburan Hollywood, tinggalkan spiritisme. Perhatikan Alkitab berkata dalam Kejadian 3 ayat 4 yang berbunyi, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Setan berkata kepada Hawa bahwa sekali-kali dia tidak akan mati. Apakah perkataan ini hanya untuk Hawa? Perhatikan cuplikan berikut ini bahwa setan masih meneruskan ajaran ini sampai sekarang. We absolutely can say life continues after death. And in fact, we also believe that life precedes birth. So the cycle of life is one that always continues. We are here living a physical experience. Our reality is indeed in the spirit realm. So this is only a fraction, a small second of our existence. Death is simply a moment of transition from this world to another world. Sang pengajar spiritisme ini menyatakan bahwa kematian itu hanyalah saat di mana manusia berpindah dari satu dunia ke dunia yang lain. Artinya tidak mati. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Bisa lihat saudaraku dalam Tuhan bahwa spiritisme itu murni dari setan dan merupakan turunan daripada perkataan yang dia sampaikan kepada Hawa. Dan ini sudah masuk ke dalam gereja dan bahkan gereja Advent yang sekarang ini. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Pulang ke Rumah halaman 348 paragraf 2. Kita harus memeriksa dengan sebaik-baiknya akan landasan pengharapan kita, karena kita harus memberikan suatu alasan untuk hal itu dari kitab suci. Penipuan ini akan menyebar dan mau tidak mau kita harus berhadapan dengan penipuan itu muka dengan muka, dan kecuali kita dipersiapkan menghadapi hal itu, kita akan terjerat dan kalah. Inilah pentingnya kita mempelajari Alkitab dan menerima kebenarannya, sebab banyak tipuan setan di dunia ini, dan jika kita tidak bersiap dan berdasar pada firman Allah, maka kita akan mudah terjerat dan kalah. Tetapi jika kita belajar dan bersiap, maka renungan hari ini katakan, Allah akan lakukan bagiannya, dan tangannya yang berkuasa akan lindungi kita, serta menyuruh malaikatnya untuk lindungi kita dari tipu daya iblis. Namun apa yang terjadi? Nyonya White suatu kali mendapat penglihatan.
tentang sebuah kereta yang bergerak dengan kecepatan kilat. Artinya sangat cepat. Malaikat yang bersama Nyonya White meminta Nyonya White untuk lihat dengan teliti. Apa yang Nyonya White lihat? Dia melihat tampaknya seluruh dunia berada di atas gerbong-gerbong kereta tersebut. Kemudian malaikat itu menunjukkan kepada Nyonya White sang kondektur dari kereta itu. Tampak seorang yang rapi dan agung. Semua penumpang berharap dan menghormati sang kondektur. Nyonya White bingung dan bertanya kepada sang malaikat, siapakah sang kondektur tersebut? Sang malaikat menjawab, itulah iblis. Dialah sang kondektur tersebut yang tampil dalam bentuk malaikat terang. Iblis telah menawan seisi dunia. Manusia telah menyerah kepada penipuan setan yang lihai dan kuat. Manusia di dunia ini percaya kepada dusta setan, dan apa akibatnya nanti? Binasa. Dan kereta itu melaju dengan kecepatan kilat, artinya mereka menuju kepada kebinasaan dengan cepat. Melihat ini semua, apa yang Nyonya White lakukan? Renungan hari ini katakan dalam Pulang ke Rumah halaman 348 paragraf 4. Saya menanyakan malaikat itu, apakah tidak ada yang tertinggal? Ia, yaitu sang malaikat, mengajak saya melihat ke arah yang berlawanan. Lalu saya melihat serombongan kecil sedang berjalan di atas jalan yang sempit. Tampaknya semua bersatu teguh oleh kebenaran. Melihat seisi dunia berada di atas kereta itu, Nyonya White bertanya, apakah ada yang tidak ikut dalam kereta itu? Dan malaikat menunjukkan masih ada yang tidak mau ikut kereta setan. Dan mereka hanya sekelompok kecil saja, little company. Renungkan perkataan ini, saudaraku dalam Tuhan. Renungkan makna kata sekelompok kecil. Nyonya White lihat, tampaknya seisi dunia sudah ikut dalam kereta setan. Rasa-rasanya tidak ada lagi yang tidak ikut. Tetapi rupanya saking kecilnya tidak kelihatan. Malaikat harus arahkan pandangan Nyonya White kepada kelompok yang kecil itu. Renungkan baik-baik, saudaraku. Di mana saudara berada saat ini? Kelompok yang kecil itu bersatu teguh dalam kebenaran. Mereka percaya bahwa orang mati tidak bisa apa-apa dan tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka tahu orang mati itu tidak jalan-jalan dan bukan pulang ke surga. Mereka tidak rayakan ibadah orang mati 3 hari kah, 7 hari kah, 40 hari kah, dan seterusnya. Mereka tidak percaya tahyul. Mereka tahu bahwa kalau ada roh yang datang menyerupai keluarga atau sahabat mereka yang sudah mati, itu adalah roh setan. Mereka tinggalkan hiburan Hollywood dan dunia ini. Apakah itu semua hasil usaha mereka? Tentu tidak. Tetapi karena Kristus hidup dalam mereka. Roh Nubuat menjelaskan dalam Darkness Before Dawn halaman 23 paragraf 3 yang berkata, kata Nabi, dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Wahyu 16 ayat 13 dan 14. Kecuali mereka yang telah dipelihara oleh kekuatan Allah melalui iman kepada firman-Nya, seluruh dunia ini akan jatuh kepada penipuan ini, yaitu penipuan mujizat-mujizat setan. Orang-orang dengan cepat dininabobokan ke dalam perasaan aman yang fatal, yang dibangunkan hanya oleh murka Allah yang dicurahkan. Ayat tema hari ini menyatakan tentang 3 roh najis yang menyerupai katak, dan itu adalah roh-roh setan yang membuat mujizat, supaya lebih banyak yang ikut setan dan dia punya kekuatan untuk melawan Allah yang Maha Kuasa. Tapi mereka yang dipelihara oleh kekuatan Allah melalui iman kepada firman-Nya tidak akan jatuh kepada penipuan setan itu. Dalam bahasa Inggris disebut power of God, kekuatan Allah. Tetapi dalam terjemahan lain seringkali disebutkan kuasa Allah. Nah, apakah kuasa atau kekuatan Allah itu?
Kita baca dalam Counsels to Writers and Editors halaman 118 paragraf 1 yang berkata, orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Christ, the power of God and the wisdom of God. Dari mana Roh Nubuat kutip kalimat ini? Dari Alkitab. Bisa lihat dalam 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 24. Kristuslah yang adalah kekuatan Allah yang menjaga kelompok kecil itu dan mampukan mereka menang atas setan. Sebab Yesuslah yang telah kalahkan dunia ini. Yesus yang telah kalahkan setan dan bahkan musnahkan setan oleh kematiannya di kayu salib. Ibrani 2 ayat 14. Bagaimana dengan saudara dan saya? Di manakah kita saat ini? Apakah kita di atas kereta setan yang sedang melaju secepat kilat atau bersama dengan kelompok yang kecil itu? Mungkin ada yang bertanya, apakah ada kelompok kecil itu saat ini? Ada, saudaraku dalam Tuhan, sebab malaikat Tuhan telah menunjukkan kepada Nyonya White. Artinya kelompok itu ada. Karena itu berdoa dan minta kepada Tuhan agar saudara dituntun kepada kelompok yang kecil tersebut. Dan kiranya melalui renungan pagi hari ini dan pelajaran yang kita sudah dapatkan, menjadi panggilan bagi kita semua, supaya kita mengetahui apa yang kita percayai, yaitu berdasarkan firman Tuhan dan bukan ikut-ikutan, agar kita segera keluar dari Babel serta kembali kepada satu-satunya Allah yang benar dan kepada anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat serta amaran pagi hari ini, agar kami tinggalkan Babel, tinggalkan hiburan dunia, tinggalkan ajaran spiritisme setan. Karena itu semua membawa kebinasaan. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anakmu dalam hati ini, anakmu yang adalah kekuatanmu untuk menjaga kami. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.